Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Kami terus berdoa, Amang Inang dalam keadaan sukacita dan kesehatan yang prima. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ketika kita membaca ayat ini, mungkin muncul pertanyaan di dalam diri kita Bapak Ibu. Apa kira-kira ya maksudnya ini? Mengapa dikatakan karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia? Kita mengetahui Bapak Ibu serta saudara-saudariku sangat jauh sekali perbedaan Allah dengan manusia. Apa sih Inang ini? Betul, Allah adalah Allah yang Maha Kuasa dan manusia adalah manusia yang fana. Lalu bagaimana antara Allah dan manusia dapat disatukan? Tidak ada caranya, karena Allah adalah kudus, manusia adalah tercela. Allah tidak memiliki dosa dan manusia penuh dengan dosa. Allah penuh dengan kasih setia, manusia penuh dengan kebencian. Lalu di mana hubungannya dan perjumpaan antara Allah dan manusia? Itulah yang dimaksud di dalam diri Yesus Kristus yang menjadi pengantara. Dikatakan di sana Bapak Ibu serta saudara-saudariku, karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara. Berarti Yesus adalah Allah dan satu. Esa itu adalah satu. Allah Esa di dalam Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus yang menjadi pengantara. Keselamatan yang dikerjakan Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia cukup sekali dan untuk semua orang. Pengantara itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku hakikatnya adalah Allah pengantara. Pengantara itu tanda di P-nya adalah huruf besar Bapak Ibu. Pengantara itu adalah Allah dan pengantara di dalam diri Allah itu yaitu Yesus Kristus Bapak Ibu. Pengantara itu haruslah Allah, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan itu satu sisi yang lain. Dan Ia, siapa Ia ini Inang? Ia itu adalah pengantara tadi. Ia adalah manusia untuk menanggung dosa manusia dan menderita sebagai seorang manusia. Di sisi yang lain, Yesus adalah Allah. Di sisi yang lain, Yesus adalah manusia. Hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa dan hanya manusia yang harus menanggung dosa yang dilakukan oleh manusia. Sudah jelas Bapak Ibu? Dan sangat-sangat harus kita yakini bahwasanya hanya Allah yang mengampuni dosa manusia dan manusia yang melakukan dosa itu harus dihukum. Lalu ketika Yesus mengambil rupa manusia, Dia rela dihukum demi dosa manusia. Manusia nggak sanggup menahankan hukuman itu Bapak Ibu. Tetapi Dia harus mengambil rupa manusia untuk dapat menanggung hukuman itu atas dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan ketika Dia menjadi Allah, Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Dia mau menderita sebagai manusia, sebagai seorang manusia, yaitu mengalami murka Allah yang ditujukan kepada manusia, tetapi Yesus yang menanggungnya. Inilah makanya dikatakan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, ingatlah ini merupakan pengajaran yang diberikan oleh Timotius kepada jemaat yang ada di Efesus Bapak Ibu. Karena di sana timbul dan muncul para pengajar-pengajar sesat. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi sungguh dan sangat indah, sangat besar sekali kasih Allah dalam hidup kita Bapak Ibu. Dia tidak mau kita mati sia-sia. Dia tidak mau kita menjadi manusia yang binasa. Tetapi oleh karena perkenanan kasih Allah, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk dapat menanggung segala dosa dan perbuatan hina yang kita lakukan.
Lalu perenungannya pada hari ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, jikalau sedemikiannya, dalam bahasa Batak saya pakai, molo songoni do pakokop ni tuhatta humokopita jolma pardosaon, di sesa saluhut nasa dosa pangalosyo takamang inang. Sonari gabi suku-sukun, nagabi perenungan tuhita di bagasan sadarion. Apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan? Ahadunang taubahin tu debata akamanginang. Apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita membuka hati kita ini diisi oleh Yesus Kristus, atau masih diri kita, ego kita sendiri yang masih menguasai diri kita? Tuhan tidak muluk-muluk meminta apapun kepada kita, karena semua yang kita miliki adalah pemberian Dia. Sekarang yang Tuhan minta daripada kita adalah membuka diri dan mau bertobat. Tidak lagi mengulang-ulang melakukan dosa. Supaya kita benar-benar hidup dalam keselamatan itu. Hanya orang yang dapat menerima, hanya orang yang membuka diri menerima keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus akan menjadi selamat. Memang keselamatan itu diberikan kepada setiap orang, tetapi keselamatan itu akan bekerja kepada orang yang dapat menerima keselamatan itu, Bapak Ibu. Maka saat ini kita diundang, jikalau Tuhan telah benar-benar sangat makokop kita, sangat memberkati kita. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang taat dan setia kepadanya saja. Lakukan kehendak Tuhan. Jangan lagi turuti egoismu, jangan lagi turuti nafsumu, jangan lagi turuti gengsimu, jangan lagi turuti dirimu sendiri, tetapi turutilah firman Tuhan. Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus telah menjadi pengantara antara Allah dan manusia, dan Yesus rela mati untuk kita. Dan ini adalah minggu-minggu Passion, mengingatkan bagaimana perjalanan, dan ini sudah dimulai dalam pembacaan-pembacaan Passion di gereja kita, Bapak Ibu. Dan ini saat ini kita diajak untuk merenung supaya kita di dalam perjalanan kehidupan ini tiba pada akhir hidup kita dan berkata, Tuhan, inilah aku, sudah siap untuk Tuhan panggil, inilah aku Tuhan, untuk terus dapat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ingatlah kasih Allah sungguh besar dalam hidup kita, dan kita telah menghidupi kasih itu. Tetaplah hidup di dalam kerendahan hati, tetaplah hidup menjauhkan diri dari segala dosa dan pelanggaran. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang menjelaskan, memberikan kepada kami. Kami sungguh berharga, kami sungguh berarti di hadapan-Mu, sehingga Engkau memberikan anak-Mu Yesus Kristus menjadi pengantara antara Allah dan kami manusia, dan kami dapat diselamatkan. Kami tahu Tuhan, karya-Mu yang sungguh dan luar biasa itu menjamah hati kami. Biarkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.